dengan kami KUA Kecamatan Ampe Nagari. Baik, hari ini kami akan membahas tentang wali gaib. Pertama, pertanyaannya, apa itu wali gaib? Wali gaib adalah seorang anak yang tidak memiliki wali dalam hal perihal pernikahan. Kenapa? Karena walinya tidak ada keberadaannya, tidak tahu di mana alamatnya. Di mana wali itu tidak tahu, bahkan jejaknya sebesar pun tidak diketahui. Itu namanya wali gaib. Wali yang hilang dalam peredaran itu namanya wali gaib. Baik, lantas kenapa wali gaib ini dipermasalahkan? Kenapa wali gaib ini menjadi poin inti kita? Wali gaib ini akan menjadi sebuah hal problema bagi seorang anak perempuan yang ingin dinikahi dinikahkan oleh ayahnya. Karena seorang anak yang tumbuh mulai dari kecil sampai dewasa sangat menginginkan sang ayah yang menikahkannya. Tetapi dikala dewasa, walinya acap kali digantikan oleh wali hakim bagi orang-orang yang kehilangan walinya. Timbul satu pertanyaan, hadirin semuanya. Kenapa wali gaib ini jadi problema? Lantas kenapa? Karena adanya permasalahan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak dibina menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah efeknya. Pada saat kecil, sang anak telah ditinggalkannya. Mulanya seorang ayah dan ibu mereka menikah. Mereka bersatu bersama dengan rumah tangga yang bahagia. Lalu satu hari, beberapa hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun, bahkan beberapa tahun berlalu. Hasil akhirnya, yang awalnya mereka melihat, oh istriku cantik jelita, istriku rupawan, istriku hartawan, istriku baik hati, tingkah lakunya baik, sebelum menikah semuanya serba cantik, serba indah, serba baik, serba bagus sekali semuanya. Tapi setelah menikah, melihat, oh ternyata begini akhlaknya. Keras sekali, egois, seperti ini akhlaknya. Oh ternyata begini rupanya. Hartanya gak ada sama sekali. Kadang gara-gara harta, gara-gara rupawan, gara-gara akhlak, yang mulanya bersatu, hancur bercerai-berai. Gara-gara apa? Gara-gara semua itu. Bahkan yang lebih mirisnya, uang, dan uang. Semuanya menjadi topik permasalahan rumah tangga. Sakit piti masalah, banyak piti masalah, sampili salahnya. Semuanya itu menjadi tolok ukur bagi seseorang sekarang ini. Kita semuanya membutuhkan uang, tetapi bukan segalanya harus uang. Uanglah yang harus kita manusia mengaturnya, bukan kita yang diatur oleh uang. Maka binalah mulai dari sejak dini rumah tangga itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mulai dari sholat berjamaah, semuanya dengan itu caranya. Sholat jamaah, sholat 5 waktu, berjamaah dengan istri di belakang. Setelah itu mengaji bersama, salaman, sholat duha, tahajud, membaca Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengarkan bait demi bait apa yang dibicarakan, apa yang dilontarkan oleh Al-Quran yang mati. Setiap ada persoalan rumah tangga, kembali back to the Quran. Setiap ada permasalahan rumah tangga, kembali lagi pada Al-Quran. Pasrahkan semuanya. Sholat 2 rakaat, ambil wudhu, sholat, membaca Al-Quran, serahkan semuanya kepada Allah. Maka tidak akan kita temui lagi yang namanya wali gaib. Rumah tangga
seorang anak yang mulanya mereka ingin dirawat oleh orang tuanya, akan ada selalu orang tuanya karena rumah tangganya bahagia. Rumah tangganya bisa diselesaikan masalahnya dengan baik. Ibarat sebuah padi yang dirawat dengan baik, maka hasilnya akan tumbuh bagus. Hasilnya beras luar biasa. Tetapi kalau contohnya kita pengen hasil padinya sokan, atau anak daru atau bujang merantau, tapi hasil benihnya, bibitnya tidak bagus, didikannya tidak bagus, hasilnya padi ini jelek. Sama kayak anak tadi. Anak tadi akan menjadi bad attitude, sangat jelek akhlaknya. Lalu bayangkan saudara, yang kedua, ketika sang anak mereka tumbuh dewasa, ditanya, ayahmu mana nak? Ayahku nggak ada. Kemana ayahmu? Ayahku pergi. Sedangkan orang lain kita lihat, orang lain mereka pergi bersama keluarganya ke rumah makan, restoran, kafe, lengkap semuanya. Ada ayah, ada ibu yang menemaninya, ada saudara. Sedangkan orang-orang lain kita tidak menemui ada ayahnya. Bahkan ketika pernikahan ditanya, ayahmu mana? Ayahku tidak lagi di rumahku. Jadi bagaimana hati seorang anak yang tidak memiliki ayah ketika ditanya temannya, ayahnya tidak ada. Ketika hal yang sangat membahagiakan, tidak ada juga orang tuanya. Gimana hati seorang anak perempuan seperti itu? Anak perempuan di hari bahagianya, di hari dia ingin meminta pamit, minta izin kepada orang tuanya, ayah, ibu, izinkanlah saya menikah dengan orang yang saya cintai, izinkanlah saya dirawat oleh seorang ini, ayah, ibu. Tapi hasil akhirnya apa? Ayahku pergi entah kemana. Ayahku tak tahu keberadaannya. Bahkan aku tidak merasakan kasih sayang ayah. Maka selayaknya mari jaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jaga keluarga kita. Jangan sampai anak-anak perempuan itu merasakan kesepian, merasakan hampa, tidak ada orang tuanya. Maka ketika itu dilakukan, tidak ada kita jumpai lagi wali ghaib, apalagi wali adal. Semua masalah rumah tangga diselesaikan dengan baik. 3 hal yang bisa kita contoh ketika menjelaskan rumah tangga bahagia. Pertama, ketika sholat 5 waktu. Yang kedua, ketika makan bersama, bercakap bersama, tawa bahagia, senyum sumringah. Yang ketiga adalah ketika kita berada di kamar. 3 hal yang harus kita ingat, 3 hal yang harus kita jaga. Jaga rumah tangga bahagia. Dan ingat, wali itu penting bagi seorang anak. Anak pasti menginginkan ayah hadir dalam pernikahannya dan ingin berjabat tangan dengan sang suaminya. Wali ghaib itu harus kita bisa stop. Wali ghaib mari minna rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Wali itu penting. Sang ayah harus hadir. Sang ayah harus bisa membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan wali gaib. Tentang permasalahan wali gaib itu hanyalah penyebab ketidakhadiran seorang wali di dalam sebuah pernikahan. Wali yang tidak bisa hadir di dalam sebuah pernikahan, apakah meninggal dunia atau uzur, tuna wicara, dan tuna urunggu, itu perwaliannya bisa digantikan oleh jenjang perwalian berikutnya.
Tetapi tentang permasalahan wali gaib, wali yang tidak bisa dihubungi, wali yang tidak tahu keberadaannya, itu perwaliannya akan langsung dilakukan oleh wali hakim atau kepala KUA yang ditunjuk atas nama Menteri Agama untuk melaksanakannya. Lain lagi wali adal. Wali adal itu wali yang enggan menikahkan anaknya. Kalau tentang permasalahan itu, wali adal itu akan diputuskan oleh pengadilan. Siapa yang berhak yang akan bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan.